Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kami bersama Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat akan mengadakan kajian pencerahan tentang ekonomi dan perbankan syariah. Ya. Untuk itu, terkait permasalahan tersebut akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Terkait permasalahan yang pertama, datang dari Mbak Inten asal Depok yang menanyakan bagaimana solusinya jika bank yang kita gunakan ternyata ada bunganya. Jika sudah terlanjur ada bunganya, bagaimana sebaiknya dengan bunga tersebut? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terkait pertanyaan tersebut, ya, kita kalau sudah punya niat lalu membuat perencanaan dan proses, yaitu untuk berislam secara menyeluruh, secara kafah, termasuk berislam dalam transaksi ekonomi dan perbankan. Itu kan niatnya. Tentu niat ini bagus, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingannya ya kepada penanya, kepada Mbak Iten ya, dan sudah melangkah ke ikut dalam produk perbankan syariah. Perbankan syariah. Tapi kemudian mungkin ada informasi yang kurang cukup ya, terlibat dalam satu produk, ternyata akan diinformasikan produk ini belum 100% terbebas dari riba. Kan ya, itu betul, ya betul. Posisinya. Nah, tapi terlanjur gitu ya, terlanjur. Nah, tentu keterlanjuran ini mudah-mudahan Allah ampuni, tapi niat itu diteruskan. Kalau udah terlanjur ya jangan dilanjutkan. Ya, artinya untuk jasa perbankan yang lainnya stop di situ saja. Jadi stop, cut off, ya ada cut off, lalu mencari alternatif. Ya, insya Allah alternatifnya sudah tersedia banyak. Bahkan sekarang kan Bank BUMN itu merger ya, bank syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia. BSI. Asetnya juga terbesar ya kan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada alternatif ya, tinggal kesungguhan kita untuk tentu mendapatkan pelayanan syariah ya. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Widya asal Pekanbaru yang menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, saya salah satu pegawai di Bank Syariah. Ada nasabah yang bertanya, apakah akad mudorobah yang sudah dijalankan di Bank Syariah selama ini sudah sesuai dengan nilai syariah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamatlah Mbak Widya ikut membantu perbankan syariah ya, menjadi salah seorang pegawainya iya, di Bank Syariah. Ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, di antara tugas pegawai tentu saja banyak. Di antaranya kan memberikan pencerahan kepada calon nasabah. Iya, betul. Nah, di sini ada calon nasabah bertanya. Iya kan? Nah, tentu ke depan ya mudah-mudahan Mbak Widya dan teman-teman bisa menghandle sendiri. Kalau agak ragu kan ada Dewan Pengawas Syariah di setiap bank, itu harus ada. Harus ada. Ya, tanya, atau biro syariah atau apapun, tanya ini bagaimana, sehingga setiap nasabah, calon nasabah yang datang bisa dilayani, ya, diberikan pencerahan, ya, dan juga tentu diberikan pelayanan yang mudah dan ya manusiawi ya, insya Allah. Jadi tapi ini belum akad mudorobah. Akad mudorobah ini dalam tentu saja prosedur yang berlaku ya. Saya juga ketua Dewan Pengawas Syariah, jadi tentu ada tim ya untuk mengkaji ya kan. Ini
keperluan atau proposal si calon nasabah ini bisa ditampung di mana nih akadnya. Oh, itu hasil kajian disimpulkan. Oh, kalau ini ditampungnya di akad mudharabah pembiayaannya begitu. Nah, dari situ tentu saja ada ya biro syariahnya tentu sudah mengkaji, atas dasar itu disimpulkan akad yang akan diberikan kepada calon nasabah yang datang ini adalah akad mudharabah. Nah, tentu akad mudharabah juga sudah ada namanya panduan operasionalnya dan sudah mendapatkan approval ya dari Dewan Pengawas Syariah bahwa akad mudharabah dan akad-akad lain di perbankan itu ya sudah sesuai dengan syariah. Insya Allah asal semua prosedurnya sudah ditempuh, insya Allah sesuai dengan syariah. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Tino Febrian asal Subang ya, yang menanyakan, saya ditawari hadiah dari bank syariah apabila saya menyimpan sejumlah dana dengan akad mudharabah. Ya. Apakah hadiah yang diberikan bank syariah ini termasuk riba? Karena niat saya menyimpan dana hanya untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Ya, ini tentu saja harus didudukkan ya kan. Kalau akad mudharabah itu kan kerjasama antara sahibul mal, dalam hal ini calon nasabah akan memasukkan sejumlah dananya di perbankan syariah. Lalu bank syariah setuju untuk mengelola dana tersebut sebagai mudharib ya, pengelola. Perjanjiannya bagaimana? Tentu insya Allah akan ada keuntungan. Nah, keuntungannya disetujui ketika akad. Nah, ini insya Allah akan ada keuntungan. Sekarang sedang bagus, situasi ekonomi lagi bagus dan seterusnya. Prediksi, nah ini prediksi ya. Prediksi keuntungan itu berkisar antara sekian. Gitu itu hasil kajian. Nah, dari keuntungan itu kita berbagi, Pak, gitu. Nah, jadi berbagi keuntungan real nanti. Bapak 50%, kami perbankan 50%. Setuju misalnya itu, atau boleh saja calon nasabahnya nawar ya jangan 50-50, 60-40 atau begitu ya kan. Ada terjadi sampai transaksi. Ya oke, iya artinya dan ya setuju salaman ya kan. Nah, itu dan itu ditulis di dalam akad yang tentu akan dinotarisasi bahwa persetujuan akadnya adalah mudharabah lalu dengan perjanjiannya begini. Jadi tidak ada unsur di situ yang mana hadiah, nggak ada kalau mudharabah itu ya. Nah, hadiah itu kalau saja sudah dibagi ya 40 60 atau berapapun, nah ada kebaikan atau apa dari perbankan belakangan tuh. Tapi jangan disyaratkan. Hadiah itu kalau disyaratkan kan bukan hadiah lagi ya kan. Misalnya dalam kesempatan untuk menyambut Idul Fitri atau apapun begitu kan. Oh, ada ihsan lah, kebaikan bonus ya, dari perbankan walaupun 40 60 atau 50-50 haknya sudah dibagi, tapi ini ada lebih itu boleh. Tapi tidak disyaratkan. Begitu. Ya. Berarti bukan termasuk riba ya. Bukan termasuk riba. Saat tidak disyaratkan. Tapi terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Asih asal Depok ya, yang menanyakan bagaimana hukum penggunaan bank konvensional agar urusan bisnis tidak tercampur dengan keuangan rumah tangga. Seperti itu. Ya, ini juga bagus, niat yang bagus untuk membersihkan keuangan rumah tangga itu jangan ada unsur riba kan begitu, sehingga insya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah dan berkah ya kan. Ini menjadi contoh untuk rumah tangga yang lain. Nah, itu tentu poinnya bagus ya. Bagaimana kerjasama ya, silahkan datang ke perbankan syariah, ini ada niat begini, kami ada penghasilan apakah bulanan atau ada sejumlah dana cukup besar mau diinvest ya di perbankan syariah, silahkan. Nanti tentu saja
petugas atau bankir di sana memberikan pencerahan ini. Apakah mau dalam akad apa yang lebih tentu saja maslahat bagi calon nasabah. Ada pilihan tentu saja gitu. Jadi silahkan datang ya ke perbankan syariah yang ada, yang terdekat atau yang lebih bisa dipercaya kan begitu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Budi asal Tanjung Pinang ya. Apa hukumnya top up ya pinjaman pada bank syariah ya. Contoh pinjaman pertama 100 juta selama 10 tahun untuk bangun rumah, kemudian 5 tahun kemudian top up lagi 100 juta untuk renovasi rumah atau beli kendaraan ya, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mulai teknis nih kan. Ada istilah pinjaman, ada istilah top up ya. Pinjaman satu belum sekian, beres, lalu mau tambah top up, nambah begitu. Ya, pertama ya harus didudukkan bahwa perbankan syariah itu tidak menyediakan pinjaman. Tidak. Kalau ada istilah ada pinjaman dari perbankan syariah itu keliru. Iya. So, pinjaman itu kan free. Ya, tidak ada imbalan. Tidak mungkin perbankan itu kan tidak ada imbalan karena bisnis. Nah, itu dari mana ini perbankan syariah dapat keuntungannya? Bukan dari pinjaman, tapi dari jual beli. Oh, jual beli ya, berarti. Kalaupun jual beli itu tidak tunai, ya dengan akad misalnya murabahah, ya, tapi bukan uang, meminjamkan barang. Disebut di sini rumah. Ya. Jadi rumah milik perbankan atau asalnya itu calon nasabah berminat ingin memiliki rumah. Dana terbatas atau bagaimana? Ya, bisa nggak datang? Bisa ke perbankan syariah. Bagaimana? Bang, kami butuh rumah. Ya, bagaimana? Bisa. Kami perbankan akan membelikan rumah yang dimaksud. Ini, ya kan? Nanti harganya jelas akan diketahui berapa, ya kan? Nah, kami jual ke Bapak, gitu kan? Berapa Bapak memberikan margin keuntungan? Apakah pakai persen boleh atau pakai nominal juga boleh? Ya 10%, 15%, itu nanti disepakati. Ya, tentu dengan proses tadi ya si calon nasabah itu mewakili bank, ya mencari rumah seharga 100 juta, ya kan? Dan by dokumen bank ya memerintahkan, mewakilkan kepada calon nasabah A untuk mencari rumah 100 juta dan nanti tentu saja didukung dengan akta pembelian dan bukti kepemilikan. Lah, boleh kan? Nah, tentu dia nyari dapatlah rumah A begitu. Oh, harganya 100 juta. Ini buktinya, bukti apa? Kwitansi jual beli ini, fotonya kan begitu. Dah, berarti ini bank secara hukum rumah itu milik bank. Secara hukum, ya kan? Dan saat ini akan dijual kepada calon nasabah ya dengan akad murabahah. Ya. Ya, itu. Lalu deal misalnya tadi berapa? 100 juta. 100 juta plus tentu saja kan bank cari keuntungan. Disepakati ya 100 juta plus 10 juta atau plus 10%, ya itulah yang disebut dengan hamish ar-ribhi ya. Margin keuntungan. Ya, itu boleh. Berarti si nasabah punya liability, punya kewajiban untuk membayar, ya kan? Apakah bayarnya sekaligus nanti? Nah, bagaimana bayarnya? Ya tahun depan boleh. Ya dicicil karena penghasilannya juga terbatas, bulanan boleh. Itu kan teknis. Tapi yang harus disepakati final itu jumlah kewajiban. Kewajiban yang harus 110 lah. Nah misalnya ya udah berarti selama berapa itu dia
mentransfer membayarnya. Bank tentu tinggal ngecek atau mengingatkan, nih sudah sampai jatuh tempo apa begitu kan. Nah, di tengah jalan ya ada keperluan lagi. Rumah ini juga kan perlu ditambah ke depan, ke belakang kan begitu, biasanya. ya kan. Karena perlu keluarga dapur besar dan lain-lain. Waduh, bagaimana ini? Datang lagi ke bank begitu kan. Ini ya ada keperluan lagi. Bagaimana? Ya kita kerjasama lanjutkan ya. Tapi ini butuh dana jelas begitu. Taruhlah dananya 50 juta atau 50 juta, berapapun ya. begitu kan. Ya, gimana ini? Ya top up saja, top up itu kan nambah. Ya top up bangunannya, top up pembiayaannya. Ya 50 juta atau berapa begitu. Iya. Boleh, tapi dengan akad baru. Bisa saja karena berbagai situasi, ya akadnya bisa murabahah, bisa. Ya udah, akad dengan murabahah lagi, tapi ini murabahah kedua. Murabahah kedua, ya. Gitu. Bisa berubah tuh harganya, iya kan? Yang tadi 100 bisa saja jadi 150, bisa saja 75 gitu. Juga marginnya bisa berubah. Bisa, iya. Jadi ini disepakati kesepakatan kedua. Dua akad berarti. Gitu. Dua. Mungkin situasi ekonomi kan lagi bagaimana, pastilah perbankan mengkaji, boleh. Tapi ini ada nih penyesuaian kita dengan situasi ekonomi. Nah, kalau begitu boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau ya otomatis nggak boleh. Nggak boleh. Langsung. Kenapa? Karena kewajiban pertama itu final, tidak boleh bertambah. Gitu. Kalau utang plus itulah riba. Gitu kan. Ini mau nambah ya akad kedua. Akad kedua, buat akad kedua. Bisa akadnya sama-sama murabahah, bisa juga akad yang lain kan begitu. Ya. Baik, wallahu alam. Terima kasih atas pencerahannya. Permasalahan berikutnya datang dari Mbak Eli Sugiarto, ya, dari Medan. Bagaimana hukumnya pegawai yang bekerja di unit usaha syariah? Ya. Sementara ini juga menjadi kajian bahwa UUS masih ada intervensi dari bank induknya ataupun bank konvensional seperti itu. Ya, ini memang banyak ya, karena untuk mandiri secara institusi dan secara permodalan, operasional, lalu personil, ini tidak mudah dan tidak murah. Iya, tidak mudah. Ini berlaku juga di perbankan kami, perbankan DKI Syariah. Padahal DKI itu kan duitnya triliunan, ya kan. Ya, tapi untuk mandiri, ya mandiri 100%. Ini grup syariah ini, ya pertama tentu harus kehati-hatian dan seterusnya. Ini dalam proses, mungkin 2 tahun ya baru akan terrealisir. Tapi prosesnya sudah dimulai. Persiapan ini untuk namanya spin off misah. Jadi kayak anak disapih. Spin off tuh. Nggak bisa langsung. Disapih. Ya. Sampai nanti spin off betul ya. Artinya kan bertahap. Berpisah dulu ini permodalan. Jadi OJK bersama DSN kan membuatkan peraturan lah, semacam panduan ya untuk spin off. Ini loh tahap 1 ini. Di antaranya adalah istiqlaliyatur ra'sil mal. Jadi kemandirian modal. Gitu. So, modal inilah yang akan ngasih makan, memberikan keuntungan. Kalau nyampur, ya kan nyampur juga kan begitu. Jadi ya udah nih spin off, dan tentu ada persyaratannya, minimum punya aset ya 1 triliun atau berapa begitu. Itu modal, dan tidak mudah untuk menyisihkan modal sekian. DKI saja kan tidak mudah kan, karena ya gede itu kalau menyisihkan dari rekeningnya, dari berangkasnya 1 triliun. Wah, berarti kan iya banyak peluang bisnis yang begitulah semua ya kan. Intinya boleh, tapi harus ya dipisahkan ya. Kalau ini perbankan tapi masih belum terpisah, berarti secara permodalan masih dikelola oleh induknya yang konvensional.
juga yang kedua yang harus tuh bahwa akad dan sistemnya harus terpisah. Harus terpisah. Gitu. Permodalan, akad dan sistem. Nah, kalau itu sudah terpisah, ya seperti Bank DKI juga berjalan, dan tidak berarti yang cabang atau grup syariah ini harus pisah lalu bermusuhan, tidak. Bahkan ada kerjasama, ya udah, karena yang syariah ini kan masih baru, dibantulah untuk loket nasabah dibantu. Jadi bahkan kebijakan direksi loket-loket konvensional juga membantu. Itu boleh, iya kan? Yang tidak boleh itu kalau loket syariah membantu konvensional. Oh, kok licik? Ya bukan licik, ini konsisten. Iya kan begitu. Tapi kalau yang konvensional membantu jasa produk syariah itu bagus, ya kan menjadi halal. Tapi kalau sebaliknya kita membantu produk-produk konvensional, kita kan tetangga, enggak begitu kan. Nah, jadi kalau soal hukum, soal akad itu strict, ya kan, ada halal, ada haram, begitu. Nah, jadi mudah-mudahan sudah terjawab. Jadi coba dicek betul ya percampuran itu, kalau sudah sesuai dengan tadi aturan ya spin off, memang tidak simsalabim, ini masih dalam proses, tapi masih kerjasama halal ya. Produk-produk perbankan syariah seperti Bank DKI Syariah kan ya sudah beberapa tahun masih ya jadi unit usaha syariah UUS ya. Tapi tadi persyaratan yang dua itu sudah terpenuhi. Iya, dalam rangka spin off, yaitu masalah akad dan sistem dan modal. Nah, yang lain-lain masih kan begitu. Jadi demikian, wallahu alam. Terima kasih atas pencerahannya. Permasalahan berikutnya datang dari Mas Alfian asal Depok. Ya, saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum mendapatkan beasiswa dari bank konvensional seperti itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian sarjana-sarjana kita dari luar negeri, ada yang master degree, ada yang PhD, itu kan dari beasiswa dari luar negeri. Yang ngasihnya kan orang kafir, ya kan? Ada beasiswa apa itu kan bisa di search tuh di Google, luar negeri. Iya. Perusahaannya juga perusahaan mereka, ya kan, ada beasiswa Bright, ada beasiswa apa. Ya, mungkin juga mantan presiden Amerika mantan presiden Amerika yang dikalahkan oleh Joe Biden Donald Trump. Itu juga konon ya ada memberikan scholarship beasiswa. Perusahaannya banyak tuh, termasuk di Indonesia, di Bali itu. Nah, itu tidak syariah itu. Dan sudah banyak ya siswa-siswa mahasiswa kita mendapatkan. Itu boleh, iya kan? Boleh, iya. Kalau kita mendapatkan itu ya, asal tidak dengan persyaratan yang tidak syar'i misalnya. Ya, kamu seperti ada dalam video kan, seorang asing lah ya, bawa duit ya, pakai lembaran dolar ya, keliling, ketemulah dengan seorang muslim Palestina kelihatannya atau yang lain. Kamu kan butuh duit ya? Oh iya, ya, ini nih saya kasih. Tapi ucapkan ya mendukung Yerusalem untuk Yahudi kan. Kan begitu ya, kan hanya itu, saya setuju Yerusalem jadi misalnya ibu kota terbuka atau apapun kan begitu. Nah, alhamdulillah tuh ada beberapa yang ditawari ya ditolak. Itu. Nah, jadi kalau bersyarat nah, itu kan bersyarat tuh tolak ya kan, karena ini masalah prinsip nah, akidah. Tapi kalau ya wajar, normal,
persyaratannya akademis. Kalau IPK-nya sekian itu kan akademis. Ya. Kalau nanti Untuk kebaikan memberikan laporan tentang progres studi kamu, bagus itu kan. Iya, bagus. Nah, itu. Tapi kalau terkait tadi dengan hak prinsip dan itu haram, tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Wallah alam.